I'm sorry, but Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali sekali lagi dengan saya Adam Martono. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan proses manajemen olahraga. Nah, fungsi dari manajemen olahraga dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, fungsi organik dan fungsi anorganik. Ya. Nah, yang fungsi organik di mana fungsi ini harus ada dan jika tidak dijalankan menyebabkan ambruknya manajemen itu. Nah, di manajemen organik ini jadi kalau fungsinya tidak dijalankan, nah manajemen ini akan hancur, berantakan gitu ya. Organik itu jadi original gitu ya. Nah, dari fungsi dan kedua fungsi anorganik yaitu fungsi penunjang, di mana jika tersedia maka akan menyebabkan lebih nyaman dan efektif. Nah, misalnya alat transportasi, alat komunikasi komputer, nah dan perabotan rumah tangga. Nah, fungsi manajemen juga menurut beberapa para ahli dari Harry Fayol, Luther M. Glick, John D. Led, George R. Terry, John Vimy, Dublin Island, Finland. Nah, itu dari beberapa juga. Nah, dari Harry Bronson disebut juga perencanaan, pengorganisasian, pemberian komando, pengorganisasian atau pengawasan. Nah, menurut John DeMille juga perencanaan, pengorganisasian, pengadaan staf, pemberian bimbingan dan pengawasan. Nah, dari fungsi manajemen menurut perahli juga kita masuk dengan ke fungsi perencanaan dan manajemen strategik. Nah, fungsi perencanaan. Nah, perencanaan berarti proses pembuatan peta perjalanan ya, menuju ke masa depan. Oleh karena itu, perencanaan tidak berhenti setelah rencana dilaksanakan. Namun, proses tersebut harus terus-menerus dilaksanakan guna memutakhirkan atau mengubah dan mengganti peta selama perjalanan berlangsung. Nah, dari perencanaan ada beberapa unsur ya. Yang pertama, pernyataan deskriptif. Kedua, pernyataan visi. Ketiga, pertanyaan misi. Keempat, filsafat yang jadi pedoman dalam perencanaan tersebut. Kelima, prinsip-prinsip pengoperasian. Keenam, tujuan. Ketujuh, tanda-tanda keberhasilan. Dan kedelapan adalah program. Nah, menyusun suatu perencanaan strategik juga ada dibagi menjadi ya. Kesatu maksud, kedua adalah proses. Nah, maksud dari kita menyusun suatu rencana yang mempunyai misi. Jadi, maksud dari ini kita harus mempunyai misi untuk kedepannya. Kita tuh ingin perencanaan ini seperti apa, ya. Jadi kita tuh harus mempunyai misi dan misi yang jelas. Nah, proses. Nah, proses cara kita menyusun perencanaan yang strategi. Jadi proses kita menyusun misi dan kita juga akan menjalankan proses sesuai dengan misi yang kita jalani atau kita buat gitu ya dalam perencanaan gitu, yang strategik ini. Nah, selanjutnya menyusun suatu rencana bisnis. Nah, suatu perencanaan bisnis yaitu suatu paparan dari perusahaan atau organisasi dan kesempatannya. Nah, hal ini dapat memberikan layanan akan maksud internal maupun eksternal keduanya, dan pemberian layanan maksud internalnya biasanya merupakan suatu produksi untuk dapat berguna bagi eksternalnya. Nah, di bisnis ini juga banyak ya, seperti bisnis UMKM, bisnis menengah ke bawah, menengah ke atas gitu ya. Nah, perencanaan strategik juga ada beberapa pandangan ya. Yang pertama, pengertian visi misi. Nah, visi adalah pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin dicapai oleh suatu lembaga pada jauh di masa yang akan datang. Nah, sedangkan misi yaitu
perencanaan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi. Nah, strategi formulasi dan strategi implementasi. Nah, mungkin sampai di situ saja saya menjelaskan ya. Mungkin di lain kali saya akan menjelaskan tentang perencanaan manajemen organisasi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.